Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Sumargono, pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Yang pertama akan dijelaskan tentang latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mencatat peringkat Program for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional atau AN. Apa itu asesmen nasional? Ya, rekan-rekan ada yang tahu tentunya mungkin ya. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar atau literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yakni mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Berikutnya adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar yakni mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kompetensi yang diukur dalam AKM di sini ada 2. Yang pertama adalah literasi dan yang kedua adalah numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji, yang pertama, keterampilan berpikir logis sistematis. Yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Berikutnya adalah kompetensi yang diukur dalam AKM. Komponen AKM literasi membaca. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah contents, yakni terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi
yakni teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Yang kedua adalah proses kognitif. Proses kognitif terdiri dari yang pertama menemukan informasi, yakni mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat. Ya, kita lanjutkan pada proses kognitif yang kedua. Komponen AKM literasi membaca yang kedua adalah proses kognitif. Terdiri yang pertama menemukan informasi, yakni mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang keduanya adalah interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi, yakni menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengingatkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Bagian yang ketiga dari komponen AKM literasi membaca yakni konteks. Konteks yang pertama adalah personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Dan yang ketiganya adalah saintifik, yakni berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kompetensi yang diukur dalam AKM. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah bilangan, yang kedua adalah pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang keempat adalah aljabar. Komponen AKM numerasi. Yakni kita lanjutkan perbedaan UN dan AN. Berikut perbedaan ujian nasional atau UN dan asesmen nasional atau AN. Ujian nasional adalah ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Sedangkan asesmen nasional atau AN, asesmen nasional memotret input, proses sehingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kerja satuan pendidikan. Yang kedua adalah UN atau ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan AN atau asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga adalah UN, subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Ya. Sedangkan AN, asesmen nasional, yakni pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Model soal ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Dan ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Sedangkan asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk SD, yakni di kelas 5, untuk SMP di kelas 8, dan untuk
SMA dan SMK di kelas 11. Beberapa poin kita perhatikan kenapa harus AN atau kenapa harus asesmen nasional. Kita perhatikan ada beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan UN atau ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Pertama, ya, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21, sebagaimana tercermin dalam kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil belajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Dan yang ketiga, alasan kenapa harus AN, yakni UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari UN menjadi AN merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, asesmen nasional atau AN menghasilkan informasi untuk memantau, yaitu A, perkembangan mutu dari waktu ke waktu, B, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional atau AN sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai pesta awal mutu sistem pendidikan, sebagai peta awal, hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Bentuk dan teknis pelaksanaan AN, asesmen nasional, yakni ada 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Kemudian selanjutnya di bawahnya pembagiannya, asesmen literasi membaca meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan
merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan yang ketiga bernalar. Berikutnya adalah tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua adalah dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Yang pertama perlu intervensi khusus, meliputi kebutuhan sebagai yang pertama kebutuhan sebagai pemula siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Berikutnya, cara formal atau informal. Cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesepakatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Kemudian yang ketiganya, struktur pembelajaran. Konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Kemudian yang keempatnya adalah pendekatan, yakni training atau pelatihan intensif. Yang kedua tadi adalah dasar. Dasar meliputi yang pertama kebutuhan, yakni siswa sudah mulai kompeten dalam berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Cara formal atau informalnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar. Masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatannya adalah coaching, simulasi, dan pemecahan masalah. Sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Yang ketiga adalah cakap. Cakap kebutuhannya adalah siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Kemudian cara formal atau informalnya, pada tingkat kompetensi cakap siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini konteks lingkungan belajar bertransisi dan dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Kemudian struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatannya adalah mengolah pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Yang keempat adalah mahir. Mahir yang pertama adalah kebutuhannya siswa yang lebih mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing. Master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Formal atau informalnya bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir. Pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajaran, strategi dari lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Kemudian pendekatannya adalah pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan, menjadi guru
mentor atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting lainnya. Lanjutkan, ya, yakni perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaan di antara keduanya? Jawabannya bisa dilihat pada gambar berikut. Pembelajaran berbasis kompetensi. Pertama, berpusat pada kebutuhan. Kemudian yang kedua, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Ya, kita ulas lagi dari pertama. Pembelajaran berbasis kompetensi yang pertama berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Selanjutnya, pada pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan pada pembelajaran konten belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Selanjutnya, pembelajaran ya berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten orientasi pada nilai akhir. Segitiga belajar. Segitiga belajar ya. Maka makna masing-masing segitiga belajar ini yang pertama adalah kurikulum. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran dan yang ketiga adalah asesmen. Kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Asesmen adalah proses mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Demikianlah yang dapat disampaikan pada pertemuan ini. Atas perhatian semua rekan-rekan diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.